Kemarin lu bilang besok, hari ini lu bilang besok, besok lu bilang besok juga. Pernah gak sih lu ngerasa kayak progres hidup lu tuh gitu-gitu aja? Jauh dari kehidupan ideal atau aspirasi lu. Gue pribadi pernah. Dan menurut gue salah satu penyebab utamanya adalah menunda-nunda. Terutama menunda-nunda pekerjaan yang akan mendekatkan gue ke goals dan impian gue. Kalau lu merasa punya masalah yang sama, lu beruntung banget karena di sini gue akan bahas 4 penyebab procrastination dan gimana cara mengatasinya. Tonton terus video ini dan belajar dari kesalahan gue biar hidup kalian tuh berprogres jauh lebih cepat. Terutama kalau kalian lebih muda dari gue. Gue Alfi, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Penyebab pertama yang menurut gue menjadi faktor utama kita menunda-nunda adalah merasa masih punya banyak waktu. Kita cenderung menunda-nunda ketika kita tidak merasa ada urgensi untuk segera mengerjakan tugas atau kewajiban yang harus kita lakukan. Terutama pas kita masih muda, masih merasa punya banyak waktu. Mungkin dalam pikiran kita terdengar bisikan-bisikan seperti, deadline masih jauh, ntar gue bisa kerjainnya cepet, jadi santai dulu aja sekarang. Kita super optimis, santai-santai, sampai tiba-tiba pekerjaan kita numpuk. Tanggung jawab bertambah, 24 jam terasa sedikit banget. Terus gimana cara mengatasinya? Ingat, alih-alih berpikir bahwa kita punya banyak waktu, zoom out dan ingat bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Faktanya, ekspektasi hidup orang Indonesia itu sekitar 70 tahun, kurang lebih. Kita harus sadar bahwa ketika kita menunda-nunda suatu pekerjaan yang harus kita lakukan, kita menunda-nunda kesuksesan yang justru kita inginkan. Semakin hari kita semakin tua, kemampuan fisik kita setiap harinya itu mengalami penurunan. Energi yang dimiliki orang di umur 20 tahunan dan 50 tahunan itu beda. Bersusah-susah payah di umur 20 tahunan itu lebih enak daripada harus bersusah payah di umur 50-an. Dan kalau kita mau berbagi kesuksesan dan kebahagiaan kita dengan orang tersayang, ada hal yang gak boleh kita lupakan. Usia anak, istri, adik, kakak, dan terutama orang tua kita bertambah setiap harinya. Sekarang bayangin, lu mau menanam suatu pohon yang butuh waktu 10 tahun untuk berbuah. Dan lu mau berbagi buahnya dengan orang-orang kesayangan lu. Anggap pohon ini adalah cita-cita lu ya. Kalau lu mau menikmati buah dari pohon tersebut sekarang, lu seharusnya menanam pohon tersebut dari 10 tahun yang lalu. Tapi kalau 10 tahun yang lalu lu belum menanam pohon tersebut, ya mau nggak mau, lu harus menanamnya sekarang. Semakin kita menunda-nunda untuk menanam, semakin tertunda juga buah yang kita inginkan. Penyebab kedua yang bikin kita suka menunda-nunda adalah rasa takut. Sadar gak sih kalau kita tuh sering menunda-nunda pekerjaan yang justru penting buat kita? Ketika suatu aktivitas itu remeh seperti cari makanan di kulkas atau ambil air minum, justru kita jarang tunda. Ketika hal tersebut penting, kita malah cenderung menundanya. Ini sering banget gue alami. Dan buat lo yang perfeksionis, mungkin juga pernah alamin hal yang sama. Kita menunda karena kita sering sekali ngerasa takut gagal. Kita sering takut hal yang kita kerjain itu hasilnya jelek atau optimal. Banyak internal self-talk yang bikin mental kita down. Kita takut keluar dari comfort zone, akhirnya kita menunda-nunda pekerjaan tersebut. Terus gimana solusinya? Buat version zero. Untuk melawan rasa takut gagal, kita nggak boleh berharap bahwa apa yang kita kerjakan untuk pertama kalinya itu bakalan perfect. Karena gue seorang developer, gue bisa cerita bahwa dalam software engineering, kalau kalian melihat suatu aplikasi atau mungkin game yang early access di Steam, yang masih version 0 sekian, itu adalah versi yang masih jeleknya. Versi yang pasti banyak kekurangan, banyak bug, banyak error, pokoknya masih jelek. Tapi dari version 0 ini, developer bisa improve produknya karena mereka jadi tahu dan aware apa yang salah, apa yang masih jelek, apa yang bisa dilakukan lebih baik. Makanya dalam software, aplikasi, atau game ada yang namanya update. Intinya, we cannot optimize something that doesn't exist. Kita nggak bisa meningkatkan sesuatu hal yang nggak ada. Jadi buat lo yang menunda-nunda karena takut gagal, ingat buat version 0. Jangan expect jadi perfect, expect failure, expect gagal, expect jelek, tapi belajar dari situ, improve dari situ. Mulai aja dulu, ambil langkah pertama. Penyebab ketiga yang seringkali membuat kita menunda-nunda adalah overwhelm. Seringkali kita menunda-nunda karena kita merasa overwhelmed atau kewalahan dengan pekerjaan yang harus kita lakukan. Pekerjaan yang harus kita lakukan itu terasa besar dan kita nggak tahu harus mulai dari mana.
Kita merasa overwhelmed pas kita tuh nggak punya clarity atau kejelasan apa langkah pertama, apa langkah konkret yang harus kita lakukan. Misalnya, lu harus buat skripsi, buat konten, buat video game, atau buat aplikasi. Dalam otak lu, itu tuh hal besar karena masih terlalu abstrak. Terus gimana solusinya? Ketika kita merasa overwhelmed, kita bisa coba breakdown pekerjaan yang terasa besar tadi. Buat subtask, dan fokus sama step pertama. Dan kalau bisa, step pertama itu benar-benar konkret. Apa yang lu harus lakukan, apa yang lu harus kerjakan. Kita pakai contoh gue sendiri ya. Gue tuh jarang upload video di channel ini karena selain sibuk pekerjaan lain, gue ngerasa buat video YouTube tuh task yang besar banget, abstrak banget. Maka itu gue breakdown. Setelah breakdown task ini, dalam otak gue, pikiran buat konten YouTube tuh udah terganti sama task yang lebih spesifik dan lebih manageable. Jadi untuk membuat satu konten YouTube, gue membagi kerjaan tersebut menjadi 4 langkah. Dan gue nggak mikirin 4 langkah tersebut dalam waktu yang bersamaan. Setelah gue udah punya step langkah-langkah yang jelas, gue tuh fokus aja ke langkah yang paling pertama. Dan itu gue breakdown lagi. Di sini lu lihat, buka app notes. Itu step paling simple dan gampang yang gue bayangin. Yang bakal mengantar gue buat ngerjain task selanjutnya, yaitu menulis. Jadi bukan nulis skrip. Untuk nulis skrip tuh gue nggak ngebayangin di otak gue tuh nulis skrip. Tapi gue cuma bayangin buka app notes. Yang mana tuh hal yang gampang banget. Nah, dari situ, nulis itu udah bukan beban lagi. Jadi, break down task into manageable chunk. Fokus pada langkah pertama yang mudah, yang benar-benar konkret. Oh iya, kalau kalian pernah kepikiran mau belajar bikin konten, tapi masih menunda-nunda karena bingung mau mulai dari mana nih, coba cek link di deskripsi. Di situ kalian bisa langsung daftar akun dan langsung belajar gratis. Penyebab keempat yang bikin kita menunda-nunda, yaitu conflict of interest or values. Pekerjaan yang harus lakukan tuh nggak sesuai interest atau value. Lu nggak suka sama hal yang lu harus lakukan karena menurut lu tuh nggak menarik, nggak penting, ngebosenin, dan bikin males. Atau lu ngerasa hal yang lu harus lakuin ini bukan lu banget deh. Misalnya lu pengen mulai bikin konten, tapi males banget buat ngomong di depan kamera. Akhirnya, lu nunda-nunda. Terus, apa yang harus kita lakukan? Pertama, verify do you have enough reason. Apakah hal tersebut tuh worth it untuk lu lakukan? Apakah harus banget lu yang ngelakuinnya? Kalau misalnya hal yang harus lu lakukan ini emang benar-benar bertentangan dengan value yang lu punya, mungkin lu nggak harus melakukan hal tersebut. Contohnya, gue punya teman seorang graphic designer yang punya prinsip dia nggak mau buat desain yang ada gambar makhluk hidupnya. Pas dapet satu project yang nilainya lumayan, dia nunda-nunda. Karena harus buat desain dengan makhluk hidup. Nggak selaras gitu sama value-nya. Pas dia nunda-nunda itulah, waktu dia memantapkan hati untuk minta maaf dan bilang bahwa, sorry nih, gue nggak bisa ambil project tersebut. Dan kasih project tersebut ke orang lain. Make it more fun. Kalau lu emang benar-benar harus melakukan pekerjaan tersebut, tapi bagi lu itu ngebosenin, nggak menarik sama sekali, lu bisa cari cara gimana caranya biar hal tersebut bisa jadi lebih asik. Mungkin lu bisa mengerjakan hal tersebut sambil mendengarkan musik, atau mungkin lu bisa ajak temen lu buat kerjain bareng, mungkin lu harus kerjain tersebut di pantai atau kafe. Lu harus coba gimana caranya hal tersebut tuh lebih asik dan menarik. Dan yang ketiga yang bisa lu lakuin adalah delegasi, minta orang lain kerjain. Di situasi yang ideal, kalau hal tersebut emang harus lu lakukan, it needs to be done, dan kita nggak mau kerjaan itu sama sekali, kita bisa coba delegasikan pekerjaan tersebut ke orang lain, kayak bayar ya. Jadi jangan takut untuk menggunakan uang kalian untuk mendelegasikan pekerjaan yang tidak ingin kalian lakukan. Jadi itu dia 4 alasan utama yang menurut gue sering banget bikin gue nunda-nunda. Makasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong bantu like, subscribe, dan share biar manfaatnya tersebar.